Kamu ngapain di situ? Ini aku lagi bingung sama tugas ekonomi. Nggak ngerti gimana ya. Yaudah, ayo ikut aku yuk. Aku sama teman aku bakal ngejelasin materi ekonomi. Enggak? Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Fatika Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan secara berkesinambungan menuju kondisi perekonomian yang lebih baik pada suatu negara. Nah, jadi begitu ya teman-teman penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Ayo kita dulu, guys. Ayo. Sekarang kamu udah paham sama materinya belum? Pembangunan sama pertumbuhan ekonomi itu ada perbedaannya nggak sih? Ada kok perbedaannya. Yuk kita memahaminya lebih lanjut. Ayo. Jadi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi juga memiliki perbedaan loh. Perbedaannya ada apa aja ya? Selain memiliki perbedaan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi juga memiliki faktor serta dampak loh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan inflasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, budaya, dan iptek. Dampak positif pembangunan ekonomi adalah adanya peluang pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas SDM. Dampak negatif pembangunan ekonomi adalah tercemarnya lingkungan, bangunan padat, berkurangnya lahan pertanian, dan banyaknya urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami oleh teman-teman semua. Selanjutnya, saya Kansa Nabila akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu apa sih? Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh warga masyarakat suatu negara sebagai balas jasa dari faktor yang dimiliki dalam waktu kurun tertentu. Selanjutnya ada metode pendapatan nasional. Metode pendapatan nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan pendapatan sebagai berikut ini. Yang kedua ada pendekatan pengeluaran fungsi sebagai berikut. Yang ketiga ada pendekatan produksi fungsi sebagai berikut. Jadi sudah bisa dipahami ya teman-teman tentang metode pendapatan nasional. Jadi sudah bisa dipahami ya teman-teman tentang penjelasan pendapatan nasional. Konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Yang pertama ada produk nasional bruto atau gross national product atau GNP. GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto luar negeri. Yang kedua ada produk nasional neto atau net national product atau NNP. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Yang ketiga ada pendapatan nasional neto atau net national income atau NNI. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang keempat ada pendapatan perseorangan atau personal income atau PI. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseorangan. Yang kelima ada disposable income. DI sama dengan PI dikurang pajak penghasilan. Assalamualaikum, saya Sujaya. Di sini saya akan membahas tentang masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan itu apa sih? Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja itu ada beberapa jenis loh. Pertama itu ada tenaga kerja, kedua itu ada angkatan kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis
tenaga kerja apa aja? Jenis-jenis tenaga kerja itu, yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan keterampilan pada suatu bidang tertentu dari sekolah atau pendidikan, baik formal maupun non-formal. Contohnya dokter dan guru. Nah, kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan keterampilan pada suatu bidang tertentu dari pengalaman. Contohnya yaitu montir dan koki. Ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya yaitu petugas sapu jalan. Teman-teman sudah mengetahui jenis-jenis tenaga kerjaan kan? Selain itu, tenaga kerja juga memiliki beberapa masalah loh. Jadi, masalah ketenaga kerjaan itu ada kualitas tenaga kerja yang rendah, kecilnya kesempatan kerja, tenaga kerja yang tidak tersebar secara merata, dan pengangguran. Sekian video penjelasan dari kami tentang materi ekonomi kelas 11. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.